Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqah Laila Qadariyah dengan NIM 12020800047. Saya berasal dari kelas 2B, berasal dari kelompok 2 dan kloter 2. Di sini saya akan melakukan suatu percobaan uji daya hantar listrik, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih. Teori dasar. Larutan elektrolit adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air tidak dapat menghantarkan arus listrik. Menurut Cheng tahun 2004. Adapun tujuan percobaan kali ini yaitu yang pertama, menentukan larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Yang kedua, mengetahui perbedaan larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Dan yang terakhir, menguji daya hantar listrik berbagai larutan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terdapat alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama, ada 2 buah baterai, kemudian bohlam lampu kecil, 4 buah gelas kecil, 3 buah kabel kecil, 1 buah lakban, 2 buah paku sebagai elektroda, papan dada sebagai alas, 1 buah solatip, dan 1 buah tisu. Kemudian terdapat bahan-bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, yaitu untuk larutan yang pertama yaitu sebanyak 60 ml larutan natrium klorida atau larutan garam. Kemudian larutan yang kedua yaitu sebanyak 60 ml larutan C6H12O6 atau larutan gula. Selanjutnya, sebanyak 60 ml larutan CH3COOH atau larutan cuka. Kemudian, sebanyak 60 ml larutan C1000. Dan terakhir sebanyak 200 ml aquades atau air untuk pengalibrasian alat. Berikut tahapan pembuatan alat uji daya hantar listrik. Pertama, hubungkan 2 buah baterai dan beri lakban agar kutub positif dan negatif tetap menempel. Kemudian lekatkan pada papan. Ambil salah satu kabel dan tempelkan pada kutub positif baterai menggunakan solatip. Kemudian ujung kabel tersebut dihubungkan dengan bohlam lampu seperti ini. Selanjutnya, ambil kabel lain dan hubungkan dengan bohlam lampu pada sisi yang lain seperti ini. Selanjutnya, hubungkan pada paku di ujung kabel tersebut. Kemudian ambil kabel ketiga, lalu tempelkan pada kutub negatif baterai. Hubungkan paku dengan ujung kabel tersebut. Selanjutnya, tempelkan beberapa penggalan lakban pada kabel terhadap papan agar kabel tetap pada tempatnya. Untuk menguji keberhasilan alat, maka tempelkanlah 2 buah paku tersebut dan
Jika lampu menyala, maka alat uji daya hantar listrik siap digunakan. Selanjutnya, kita akan masuk pada prosedur percobaan. Setelah alat uji berhasil dibuat, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Larutan garam, larutan gula, larutan cuka, larutan C1000, dan air untuk kalibrasi alat. Larutan yang pertama akan kita uji yaitu larutan garam. Pertama, masukkan kedua buah paku ke dalam larutan. Amati dan catatlah perubahannya. Kemudian, kalibrasi kedua paku menggunakan aqueduct atau air, agar hasil percobaan selanjutnya tepat dan akurat. Agar kedua paku kering, laplah dengan tisu. Kemudian larutan kedua yang akan kita uji yaitu larutan gula. Masukkan kedua paku ke dalam larutan gula. Amati dan catatlah perubahannya. Kalibrasi kembali kedua paku dengan air. Selanjutnya, larutan ketiga yang akan kita uji yaitu larutan cuka. Masukkan kedua paku ke dalam larutan cuka. Amati dan catatlah perubahan yang terjadi. Kalibrasi kembali kedua paku dengan menggunakan air dan lap dengan tisu. Dan larutan keempat atau larutan terakhir yang akan kita uji yaitu larutan C1000. Masukkan kedua paku ke dalam larutan C1000. Amati dan catatlah perubahan yang terjadi. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Berdasarkan pengamatan, larutan natrium klorida ini dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa menyalanya lampu dengan terang dan menimbulkan banyak gelembung gas di dalam larutan. Pada larutan natrium klorida, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna, sehingga dapat digolongkan sebagai larutan elektrolit kuat. Kemudian, pada larutan C6H12O6 atau larutan kedua ini tidak dapat menghantarkan arus listrik dan juga memberikan gejala berupa tidak ada gelembung dalam larutan dan lampu tidak menyala pada alat uji. Pada larutan ini, zat-zat yang terdapat dalam air tidak terurai dalam bentuk ion-ionnya, maka larutan C6H12O6 ini tergolong kepada larutan non-elektrolit. Kemudian larutan ketiga yaitu larutan CH3COOH ini tidak menimbulkan nyalanya lampu, tetapi masih terdapat gelembung gas pada sekitar paku meskipun sedikit. Hal ini karena tidak semua zat-zat yang terurai menjadi ion-ion, sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Maka larutan CH3COOH ini tergolong kepada larutan elektrolit lemah. Terakhir, larutan C1000. Larutan ini dapat menghantarkan arus listrik. Dengan memberikan gejala nyalanya lampu yang terang, juga timbulnya gelembung-gelembung gas yang banyak. Maka larutan C1000 ini tergolong kepada larutan elektrolit kuat. Dan ini merupakan minuman isotonik untuk pengganti cairan tubuh dan elektrolit di dalam tubuh. Terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Pertama, larutan elektrolit kuat yaitu larutan NaCl dan larutan C1000. Kemudian larutan elektrolit lemah yaitu larutan CH3COOH. Dan larutan non-elektrolit yaitu larutan C6H12O6. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat yaitu lampu menyala dan banyak gelembung gas. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah yaitu lampu tidak menyala tetapi ada sedikit gelembung gas. Dan ciri-ciri larutan non-elektrolit yaitu lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Kemudian terakhir dapat menguji daya hantar listrik dengan menggunakan larutan garam, larutan gula, larutan cuka, dan larutan C1000 yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari.